terakhir kualitas udara di Jabodetabek sangat buruk, dan tanggal 13 Agustus 2023 ya, kemarin indeks kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat. Memang terdapat beberapa faktor yang menyebabkan situasi ini, antara lain kemarau panjang selama 3 bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi, serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur. Saya memiliki beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian seluruh kementerian dan lembaga terkait. Yang pertama, jangka pendek. Dalam jangka pendek, secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik. Kemudian juga rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro 6 khususnya di Jabodetabek. Kemudian perbanyak ruang terbuka hijau, dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran. Dan jika diperlukan, kita harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home. Mungkin saya nggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini, apakah 7525 atau angka yang lain. Yang kedua, dalam jangka menengah, konsisten melaksanakan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal. Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi, kemudian kereta cepat bulan depan juga sudah beroperasi, dan juga percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah. Yang ketiga, dalam jangka panjang, perlu memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik, terutama di sekitar Jabodetabek. Dan yang terakhir, mengedukasi publik yang seluas-luasnya. Itu dia arahan dari Presiden, solusi jangka pendek dan jangka panjang. Langsung saja saya akan tanyakan kepada Menteri SDM ad interim baru, Mas Menteri Sandiaga Uno. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Menteri, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baik-baik saja Mbak Caca Anissa, terima kasih TV One. Baik Mas Menteri, kita sudah tahu sebenarnya detail dari arahan Presiden mengenai polusi udara Jakarta dan sekitarnya. Saya coba untuk mengambil 2 topik saja yang sesuai dengan tupoksi dari Mas Menteri, Menteri SDM ad interim. Yang pertama kita bahas mengenai banyaknya kendaraan di ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Apakah lagi-lagi masyarakat harus disalahkan dengan kondisi ini? Siapa yang menjual mobil? Bahkan saat ini juga ada pameran mobil di BSD, masyarakat bisa beli mobil murah, kendaraan bermotor. Tapi ketika sudah banyak, disalahkan masyarakat. Seperti apa ini kemudian menjawabnya? Ya, pertama-tama saat rapat terbatas kabinet Senin 14 Agustus 2023 lalu, ada beberapa intervensi yang harus kita lakukan dalam jangka pendek dan jangka menengah. Ini antara lain adalah modifikasi cuaca karena musim kemarau ini mengakibatkan angin kering dari timur yang tentunya perlu segera kita intervensi dengan hujan buatan. Selanjutnya ada fokus kepada kembalinya work from home. Kami di Kemenparekraf sudah mengambil kebijakan 41 dan ternyata itu juga diterapkan di DKI dan di Jawa Barat dan juga di Banten.
4 hari work from home dan 1 hari untuk koordinasi work from office. Selanjutnya di jangka pendek, jangka menengah, pengurangan dari kepadatan lalu lintas dengan penggunaan kendaraan umum MRT. Saya tadi pagi sudah mencoba, dan juga agenda elektrifikasi daripada kendaraan sehingga mengurangi kendaraan berbasis fosil. Jadi beberapa intervensi ini bisa kita lakukan segera. Ya. Dan juga kita dorong terus bagaimana penanganan industri di sekitar Jabodetabek ini untuk lebih menggunakan pembangkit yang ramah lingkungan, termasuk juga penggunaan scrubber atau filter agar mereka tidak memberikan emisi karbon yang sekarang dirasakan betul-betul dalam kondisi yang buruk dan tidak sehat. Saya sendiri mengalami ini karena saya rutin berolahraga pagi, dan tentunya langkah-langkah intervensi ini harus dalam jangka pendek kita lakukan agar kondisi ini tidak semakin memperburuk baik dari kesehatan maupun juga reputasi Indonesia sebagai Jakarta sebagai ibu kota dan pusat ekonomi Indonesia. Baik, Mas Menteri, WFA ini kan menjadi solusi jangka pendek ya, karena memang tidak selamanya pengusaha mau karyawannya bekerja dari rumah, efisiensi pastinya. Kalau untuk kendaraan berbasis fosil yang saat ini sudah terlanjur banyak, solusinya seperti apa? Kan tidak mungkin mereka tidak menggunakan terbengkalai saja di rumah atau dihancurkan, diganti mobil listrik, ini seperti apa? Ya, intervensinya juga jangka pendek, antara lain memberlakukan kebijakan Euro 5 dan 6. Ini agar yang kendaraan yang berbasis fosil ini tentunya lebih ramah lingkungan, dan untuk mendorong lebih banyak elektrifikasi dan penggunaan kendaraan listrik, electric vehicle, sekaligus juga memperbanyak stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Ini kalau saya lihat ya, penanganan yang paling krusial ini adalah menjaga kesehatan masyarakat akibat polusi udara. Ini karena sudah banyak laporan, dan Menteri Kesehatan sendiri menyatakan dari total biaya yang dikeluarkan untuk penyakit yang berkaitan dengan saluran pernapasan ini sampai 10 triliun rupiah per tahun. Nah, oleh karena itu, jika keadaan udara yang sangat buruk atau kualitas udara ini di atas angka yang tidak sehat, maka WFA ini harus dilakukan. Dan untuk mengurangi emisi, karena dari sektor transportasi sendiri, Caca, itu sekitar menyumbang 44% untuk polusi. Sisanya dari industri, karena ada juga kontribusi dari sektor industri yang mengkontribusikan sekitar 30-an%. Sementara juga nanti yang di perumahan, komersial dan rumah tangga ini juga harus memastikan mereka melakukan langkah-langkah jangka pendek ini. Misalnya dari industri kita dorong pengalihan pasokan listrik dari pembangkit sendiri milik industri ini menjadi pelanggan PLN. Sehingga pembangkit listrik sendiri yang menggunakan batu bara ini bisa kita tekan. Ya. Selanjutnya penerapan manajemen energi, Caca. Ini untuk industri di kawasan Jabodetabek ini untuk kita kurangi emisinya, termasuk juga pemasangan PLTS atap. Tapi kita di rumah tangga juga punya kontribusi, Caca. Seperti bagaimana kita melakukan elektrifikasi kompor. Baik. Selama ini kalau kita memakai kompor yang berbasis energi fosil, ini kita tukar dengan kompor induksi. Ini juga kita lihat akan mengurangi emisi secara tentunya jangka pendek. Ini yang bisa kita lakukan karena ini menurut semua peserta rapat terbatas menjadi prioritas. Baik, Mas Menteri, salah satu hal yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah ini, polusi ini adalah yang paling
cepat dilakukan oleh Jakarta adalah razia kepatuhan uji emisi kendaraan bermotor. Ini bisa tidak dilakukan dengan secara mendadak tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu. Pastilah masyarakat kaget tiba-tiba diberhentikan dan dicek sana sini seperti apa Mas Menteri? Ya, kita akan pastikan bahwa sosialisasi ini dilakukan segera dan juga kita memiliki satu peluang agar bengkel-bengkel ini menyiapkan bahwa selama ini kendaraan bermotor yang belum dipasangkan satu tambahan seperti alat yang bisa menurunkan emisi, ini perlu kita lakukan. Baik. Dan juga sosialisasi ini bisa kita pastikan untuk Mas Menteri, mendorong bagaimana caranya agar kepatuhan kita terhadap uji emisi ini bisa lebih ditingkatkan. Termasuk juga usulan dari Ibu Menteri LHK adalah bagaimana di jalanan ini lebih disosialisasikan dengan memperhatikan kendaraan-kendaraan yang masih tidak patuh terhadap uji emisi ini supaya ada efek yang langsung dirasakan. Mas Menteri, sehingga kendaraan-kendaraan ini tidak lagi beroperasi di jalanan, tapi harus segera mematuhi peraturan Menteri LHK tentang baku mutu emisi yang sekarang ini sudah mestinya lebih ketat untuk diterapkan. Mohon maaf, selain itu juga Caca, terakhir peraturan Menteri LHK ini tentang baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga termal. Ini juga kan ada beberapa pembangkit listrik tenaga termal yang ada di sekitar wilayah Jabodetabek. Ada PLTGU, Muara Karang, Muara Tawar, Priok, Lontar, Babelan. Ini dipastikan harus semua sesuai. Dan juga ada beberapa pembangkit besar di Suralaya, di Banten itu juga menjadi pokok pembahasan. Namun yang paling cepat bisa kita lakukan adalah bagaimana kita fokus kepada masalah kesehatan dengan penerapan kebijakan-kebijakan jangka pendek. Baik Mas Menteri, satu hal yang juga dikritik adalah kalaulah kemudian kita migrasi dari mobil berbahan bakar fosil dengan mobil listrik, padahal saat ini konsumsi listrik kita dari PLTU batubara, itu sama saja, batubara juga penyebab emisi karbon. Lantas PLTU batubara yang begitu banyak saat ini apa? Dipensiunkankah, ditutupkah atau seperti apa? Sebagian besar PLTU batubara yang baru saja selesai dibangun ini sudah menggunakan teknologi supercritical. Jadi emisi karbonnya bisa ditekan sesuai dengan peraturan Menteri LHK P15 2019 tentang baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga termal. Namun bagi yang sudah berumur mungkin dari tahun 80-an 90-an juga ada. Ini yang harus kita pastikan agar segera untuk bertransisi dan kita mendorong bahwa penggunaan energi baru dan terbarukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Memang ini keputusan yang sangat sulit. Kita harus mengambil suatu kebijakan yang berani karena ini akan mempengaruhi kesehatan masyarakat dan reputasi kita. Bisa diingat Beijing beberapa tahun yang lalu juga mengalami masalah yang sama, tapi mereka bertindak dengan sangat tegas, mengambil keputusan yang drastis, yang fundamental, dan ini saatnya kita juga harus mengambil keputusan yang tentunya pasti akan dirasakan berat untuk diambil, tapi untuk jangka panjang ini menjadikan suatu prasyarat bagi kita bisa menuju negara maju. Terima kasih atas waktunya Mas Menteri, selamat bekerja. Menteri SDM ad interim sudah di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita tunggu nanti langkah cepat, tapi pemirsa saat lagi saya akan hadirkan kepada Anda ini jawaban dari dokter spesialis paru. Langkah cepat bukan berarti cepat, besok selesai polusi, tidak mungkin. Apa yang harus kita lakukan? Cukupkah dengan menggunakan masker medis? Sesaat lagi.